Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Wulandari dari Prodi PGSD NIM 13622121033. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Nita dari wali kelas 3. Monggo dikenalkan dulu. Oh iya, baik Mbak Devita. Nama saya Bu Yunita Rahmawati Saningsih, SPD. Saya guru kelas 3. Nah, saya akan membantu Mbak Devita untuk menjawab semua pertanyaan Mbak Devita. Ya, monggo Mbak. Baik, sebelumnya apa saja sih program unggulan yang diterapkan di SD ini, Bu? Kalau program unggulan yang ada di SD Gedang Anak 2 itu yaitu ekstrakurikuler kelas di SD Gedang Anak 3, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada beberapa, misalnya drum band, pramuka, kemudian seni lukis, seni tari, kemudian ada futsal, ada volley, kemudian ada itu juga semacam apa ya, seni lukis, seni tari, pramuka, drum band, olahraga. Oh, ada juga itu ekstrakurikuler komputer. Nah, ekstrakurikuler komputer itu diampu oleh 2 guru, yaitu kebetulan saya sama Bu Nurul. Itu juga dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu masuknya di pelajaran. Baik. Selanjutnya, untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan yang ada di sekolah itu hal-hal positifnya seperti gimana? Oh ya, praktik kebiasaannya seperti kalau setiap hari sebelum anak-anak masuk mulai pelajaran, sebelum anak-anak mulai pelajaran itu dari jam 7:45 sampai jam 7 itu pembiasaannya itu membaca yang pertama surah dari Al-Fatihah sampai surah-surah yang pendek. Kemudian setelah itu membaca Asmaul Husna. Baru nanti jam 7 mulai pembelajaran, dan jam 7:04 itu Bapak Ibu guru sudah datang di sekolah. Jadi anak-anak pembiasaan itu Bapak Ibu guru mendampingi di kelas masing-masing. Baik. Selanjutnya, di mana siswa yang paling antusias belajar selain di ruang kelas, Bu? Biasanya anak-anak itu diajak Bapak Ibu guru belajar di luar itu seperti di halaman, kemudian di teras, di luar kelas. Kemudian ada juga yang belajar di taman. Kebetulan taman itu dekat sama sekolahan, jadi anak-anak bisa diajak belajar di taman. Itu lebih refreshing ya, refreshing juga. Baik. Selanjutnya, untuk kapan waktu yang efektif untuk berkomunikasi sama orang tua? Waktu yang efektif itu kalau kita itu pada saat penerimaan rapor. Nah, di samping kita menyerahkan hasil hasil murid selama 1 semester, kita juga bisa konsultasi sama orang tua terkait dengan misalnya belajar di rumah, kemudian belajar di sekolah, terkait dengan perilaku siswa di rumah, di sekolah, dan beberapa hal. Kita lebih efektifnya pada saat menerima rapor. Ya. Selanjutnya, mengapa sih perlu pendekatan khusus dalam mengajar siswa yang sangat aktif itu? Supaya awalnya itu siswa itu kan kita melihat dari bakat minat. Nah, kalau misalnya bakat minatnya siswa kita sudah tahu ini anak bakatnya apa, minatnya apa, itu nanti kita akan lebih mudah untuk mempelajari anak itu
saat pembelajaran. Iya. Misalnya, oh dia tuh hanya bisanya mendengarkan, terus kayak audio, visual, kinestetik. Nah, kita bisa melihat secara langsung dengan yaitu menilai dari bakat siswa anak itu, supaya nanti kedepannya waktu pembelajaran itu kita bisa efektif dan efisien, dan bisa anak-anak juga bisa bisa melaksanakan pembelajaran di kelas juga dengan nyaman, dengan senang gitu, tidak ada paksaan, sehingga pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, bagaimana strategi dalam mengelola kelas yang sangat-sangat aktif? Oh gitu. Strategi yang saya lakukan untuk menerapkan kelas supaya aktif itu, yang pertama itu dalam pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas itu kita buat senyaman mungkin untuk siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua itu dengan menerapkan aturan. Aturan kalau di kelas itu saya terapkan kesepakatan kelas. Jadi kita membuat beberapa aturan dengan kesepakatan antara saya dan siswa. Jadi kalau misalnya anak itu melanggar kesepakatan, ya misalnya sanksinya, oh suruh tiket, oh nanti ada sanksinya, itu contohnya. Kemudian selain itu saya menerapkan kalau pembelajaran itu serius tapi santai. Nah, jadi pada saat anak-anak itu pembelajarannya serius, itu anak-anak serius. Kalau santai, santai. Dan ada lagi saya terapkan untuk siswa itu aktif dalam arti itu pembelajaran itu berdiskusi, kemudian misalnya berdiskusi dengan kelompok, kemudian kalau misalnya ada teman yang tidak bisa mengerjakan, misalnya kesulitan dalam pembelajaran tersebut, itu teman yang lainnya yang bisa itu bisa membantu, atau dikenal dengan sebutan kita teman sejawat. Nah, saling membantu antar teman yang merasa kesulitan dalam pembelajaran. Jadi ya anak-anak itu bisa pada saat pembelajaran itu bisa efektif dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bu, untuk metode pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan di SD apa saja? Metode pembelajarannya itu seperti kita ada metode PBL, PJBL seperti itu. Tapi setiap guru kan berbeda. Saya menerapkan metode seperti itu. Kemudian praktek juga, kita juga ada praktek P5 itu dalam kurikulum Merdeka itu kan ada P5, itu kita terapkan juga. Kemudian nanti kita terapkan pembelajaran P5 itu serempak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kita ada waktu untuk pembelajaran P5. Dan kurikulum yang dipakai di sekolah kami di SD Gedangan 2 itu sudah termasuk kurikulum Merdeka, antara dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua memakai kurikulum Merdeka. Untuk akreditasinya sendiri di sini A atau? Alhamdulillah akreditasi kita itu tahun 2023 tahun kemarin itu kita akreditasi dan nilainya A. Alhamdulillah. Mungkin segitu saja, Bu. Oh iya. Bincang-bincang Oh, kita iya. hari ini cukup sekian. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan dari itu Iya. saya.
Ya, saya juga terima kasih sudah apa ya, saya sebagai